Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini kita masuk perkuliahan yang ketiga hitungannya, ya. Di dalam kuliah yang ketiga kita masuk materi tentang apa dan bagaimana berpikir secara konseptual, kritis, dan kreatif, serta contoh-contoh berpikir secara konseptual, kritis, dan kreatif, menerapkan cara berpikir secara konseptual, kritis, dan kreatif dengan mengedepankan penerapan sains dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah sederhana di masyarakat. Itu adalah pertemuan sesuai materi yang akan kita diskusikan bersama. Namun sebelum arah ke sana, ini ada pertemuan yang kemarin tentang pengertian sains dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi tidak terlepas dari kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Saya ulangi lagi bahwa ilmu pengetahuan itu secara garis besarnya dibagi tiga. Yang pertama ilmu pengetahuan alam, yang kedua ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketiga antropologi. Di dalam ilmu pengetahuan alam, garis besarnya yaitu tentang fisika yang mempelajari tentang bentuk dan zatnya yang ada, yaitu bentuk-bentuk benda, ya, benda fisik, makanya disebut dengan fisika. Kemudian misalnya secara garis besarnya juga yang kedua tentang kimia. Kimia itu kandungan zat yang ada di dalam benda itu sendiri, seperti zat kimia, ya, yang ada di dalam benda itu. Kemudian yang ketiga, biologi. Biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, baik manusia maupun yang dipelajari adalah tumbuhan, juga binatang kecil yang disebut biasanya itu mikroorganisme, hewan, dan juga sejenis makhluk hidup lainnya. Itu dipelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Sedang di dalam ilmu pengetahuan sosial, sejarah, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Kemudian antropologi itu mempelajari tentang fosil, ya, ramalan-ramalan atau bintang. Bintang kita bintang apa? Ada Taurus, ada Scorpio, ada dan sebagainya di sana. Nah, itu dipelajari di dalam. Perkembangan sains dan teknologi itu sampai sekarang dapat kita rasakan. Di antaranya sekarang kita sudah tanpa ada teknologi yang kita gunakan, kita sudah bingung, kehilangan arah. Ya. Contohnya satu benda, handphone. Apabila ini tertinggal di rumah, kita sudah bingung. Ya. Untuk melakukan apapun rasanya kurang pas. Handphone itulah sebagai alat bantu kita dengan perkembangan modern sekarang itu. Perkembangan teknologi tujuannya mempermudah urusan manusia, walaupun kadang disalahgunakan. Ya, kalau kita lihat dari perkembangan yang bisa mempermudah kita, ya seperti handphone digunakan untuk kita sebagai mahasiswa bisa mengambil data-data, informasi dan sebagainya.
Tapi juga bisa salah apabila yang kita gunakan adalah menggunakan handphone dengan mengambil data-data atau isi dalam handphone itu yang tidak sesuai. Karena banyak yang di dalamnya itu ya termasuklah kegiatan-kegiatan senonoh yang tidak bisa kita benarkan. Ada semua di sana. Kemudian informasi-informasi yang bertentangan juga ada di sana. Apabila kita tidak bisa menyaring, maka ini menjadi masalah bagi kita. Itu tindak lanjut. Itu pertemuan yang kemarin. Nah, untuk perkembangan sekarang ini, harapannya apa? Kita menginginkan agar mahasiswa itu mampu menjelaskan apa dan bagaimana berpikir secara konseptual, kritis, dan kreatif, mampu memberikan contoh berpikir secara konseptual, kritis, dan kreatif, serta mampu menerapkan cara berpikir secara konseptual, kritis, kreatif, dengan mengedepankan penerapan sains dan teknologi dalam penyelesaian masalah-masalah sederhana di masyarakat. Ini adalah judul buku-buku yang bisa dibaca, ya. Ada referensi bisa digunakan nantinya untuk memperdalam. Kemudian kita akan lihat di dalam berpikir secara konseptual, kritis dan kreatif menjadi daya dorong bagi mahasiswa mengembangkan inovasi dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Itu berpikir secara konseptual. Apa itu berpikir konseptual? Ini yang perlu kita bahas bersama. Konsep bukan hanya hal jalan abstrak, tapi dia sudah bisa merencanakan konsep-konsep yang akan dijadikan pedoman perkembangan daya dorong bagi mahasiswa. Karena apa relevansinya? Sebagai mahasiswa tingkat akhir, yaitu semester 7, materi ini sangat relevan terhadap rancangan tugas akhir. Ya, akhir. Yaitu mau kemana kita bawa tugas akhir kita. Ada 3 pilihan, diantaranya skripsi, ada jurnal, dan juga ada itu yang dijadikan tugas. Untuk menyelesaikan tugas akhir itu, makanya perlulah kita membuat suatu rancangan-rancangan atau konsep-konsep yang akan kita jadikan suatu hasil nyata sebagai mahasiswa tingkat akhir. Jadi bukan menghayal, bukan abstrak, tapi bagaimana kita mengupayakan agar semuanya itu bisa kita selesaikan tujuan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ke depan. Kita lihat dulu definisi dari berpikir. Berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara cepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah atau kekerasan. Berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks. Atribut-atribut mental seperti penilaian, abstrak, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Berpikir adalah proses menghasilkan penyelesaian mental yang baru mulai bertransformasi, informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, penawaran,
imajinasi dan pemecahan masalah.